Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia, yang terhormat para panitia penyelenggara Lomba MIPK Fair 2022, dan teman-teman peserta Lomba Pidato Bahasa Indonesia yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu secara virtual pada kesempatan kali ini. Dan sholawat serta salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena telah membawa umat muslim dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Nama saya Atabik Ramadan Mustafa, saya dari SMP Bumi Cendekia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang membaca dan pemimpin. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut secara tersirat Allah berbicara kepada manusia. Bacalah dunia. Bacalah ayat-ayatku. Bacalah yang dengannya membuatmu memahami sesuatu. Bacalah yang dengannya dapat membuatmu mengetahui kesalahanmu tanpa harus mengalaminya. Bacalah yang dengannya dapat membuatmu mengambil hikmah darinya. Jadi, apa yang pertama kali kita pikirkan tentang membaca? Kalau saya, ketika mendengar kata membaca, yang terpikirkan oleh saya adalah aktivitas yang membosankan. Tapi, banyak tokoh-tokoh hebat yang menjadi sukses seperti itu karena diawali dari gemar membaca. Insinyur Soekarno. Beliau adalah presiden pertama di Indonesia. Beliau sangat hebat, beliau adalah pemimpin yang luar biasa hebat. Beliau dapat membawa Indonesia merdeka melawan para penjajah. Dan beliau gemar membaca. Dan emang sih banyak sekali keuntungan yang bisa didapat dari membaca. Seperti menambah wawasan, terus juga bisa menambah kosakata baru, dan bisa memberikan inspirasi juga. Dan masih banyak lagi. Tapi dari tadi saya ngomong membaca itu apa sih? Kalau menurut KBBI, membaca adalah memahami serta melihat serta memahami sesuatu yang tertulis. Tapi apakah membaca hanya sebatas melihat serta memahami apa yang tertulis? Tidak. Membaca lebih dari itu. Kalau kita sudah membaca ratusan bahkan ribuan buku, otomatis kita bisa menjadi pemimpin hebat seperti Insinyur Soekarno? Tidak. Kalau kita ingin bisa menjadi pemimpin yang hebat, kita harus bisa membaca hal-hal yang lain. Ada seseorang, beliau adalah pemimpin yang sangat hebat. Masih banyak pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti ajaran-ajarannya yang sudah diajarkan ratusan tahun lalu. Beliau adalah Rasulullah, Nabi besar Muhammad SAW. Beliau menyandang gelar Umi yang berarti tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi beliau bisa menjadi pemimpin yang hebat. Untuk apa kita mempercayakan posisi pemimpin kepada orang yang membaca saja bahkan tidak bisa? Tetapi beliau bisa menjadi pemimpin karena beliau bisa membaca hal-hal lain. Hal-hal lain itu apa? Hal-hal lain itu adalah membaca kondisi, membaca situasi, membaca lingkungan juga bisa, dan membaca perasaan orang lain. Pengaruh kepemimpinan Nabi besar Muhammad sangatlah besar. Bahkan seorang penulis bernama Michael H. Hart meletakkan nama Nabi Muhammad SAW dalam peringkat pertama orang paling berpengaruh dalam sejarah di buku yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh pada sejarah. Dan Nabi besar Muhammad bisa menjadi pemimpin yang hebat bukan karena beliau bisa membaca hal-hal tadi itu. Beliau juga bisa menjadi pemimpin yang hebat karena beliau memegang sikap kejujuran. Kejujuran adalah sikap yang dipegang Nabi Muhammad semasa masa kepemimpinannya. Beliau dikenal oleh orang Arab sana kala itu sebagai orang yang sangat jujur yang jauh dari dusta. Pemimpin yang hebat
tidak pernah membohongi pengikut-pengikutnya. Dia akan jujur pada rakyatnya sendiri, pada dirinya sendiri. Jadi, pelajaran yang bisa kita renungkan hanya secuil dari banyak omongan yang tadi saya bilang. Yang bisa kita petik adalah membaca tidak hanya sekedar melihat serta memahami sesuatu yang tertulis. Membaca lebih dari itu. Setiap perkataan pastilah ada kesalahan, apalagi saya hanyalah manusia biasa, bukan manusia pilihan. Saya Atabik Ramadan Mustafa, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tutur kata yang membuat hati kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.